Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas SKB pertanian, khususnya penyuluh pertanian ya, part 13. Bagi teman-teman yang belum menonton, silahkan ditonton ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 51. Berikut merupakan fungsi subsistem penyuluh pertanian, kecuali A. Memfasilitasi proses pembelajaran petani. B. Menganalisis umpan balik dari petani. C. Mendorong dan memprakarsai kerjasama petani nelayan. D. Mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh. Oke, kita bahas ya teman-teman. Untuk A. Memfasilitasi proses pembelajaran petani, ini benar karena termasuk fungsi subsistem penyuluh pertanian. Untuk B. Menganalisis umpan balik dari petani juga benar. D. Mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh juga benar. Nah, untuk yang C. Mendorong dan memprakarsai kerjasama petani nelayan, ini salah karena mendorong dan memprakarsai kerjasama petani nelayan merupakan fungsi kelompok KTNA, bukan fungsi subsistem penyuluh pertanian. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 51 adalah yang C. Oke, sudah paham ya teman-teman. Lanjut soal nomor 52. Pernyataan berikut merupakan proses penyuluhan pertanian kemitraan, kecuali A. Berorientasi pada siklus manajemen usaha tani keluarga. B. Konsepsi dan metodologi dihasilkan melalui interaksi dan partisipasi keluarga tani, PPL, LSM, dan konsultan. C. Dikelola oleh Dinas Pertanian. D. Dilaksanakan berdasarkan pemberdayaan petani dan masyarakat. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Kita cari yang salah. Untuk A. Berorientasi pada siklus manajemen usaha tani keluarga, ini benar. Untuk yang B. Konsepsi dan metodologi dihasilkan melalui interaksi dan partisipasi keluarga tani, PPL, LSM, dan konsultan, ini juga benar. Untuk yang D. Dilaksanakan berdasarkan pemberdayaan petani dan masyarakat juga benar. Nah, untuk yang C. Dikelola oleh Dinas Pertanian, ini salah karena seharusnya dikelola oleh petani, bukan Dinas Pertanian. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 52 adalah yang C. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 53. Ciri-ciri proses penyuluhan kemitraan atau prospek adalah A. Di setiap kota terdapat petani pemandu yang dipilih masyarakat. B. Dana untuk kegiatan penyuluhan dikelola oleh Dinas Pertanian. C. Kegiatan belajar petani berpusat di kota yang mendapat dukungan dari lembaga penyuluhan, penelitian, perdagangan, industri, dan pemerintah daerah. Atau D. Pengembangan agribisnis didasarkan atas usaha keluarga sebagai unit ekonomi dasar. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk yang A, ini salah karena seharusnya di setiap desa, bukan di setiap kota, terdapat petani pemandu atau fasilitator desa yang dipilih oleh masyarakat. Untuk yang B, dana untuk kegiatan penyuluhan dikelola oleh Dinas Pertanian, ini salah karena seharusnya dana untuk kegiatan penyuluhan dikelola oleh masyarakat. Untuk yang C, kegiatan belajar petani berpusat di kota yang mendapat dukungan dari lembaga penyuluhan, penelitian, perdagangan, industri, dan pemerintah daerah, ini salah karena seharusnya kegiatan belajar petani berpusat di desa, bukan di kota, yang mendapat dukungan dari lembaga-lembaga penyuluhan, penelitian, perdagangan, industri, dan pemerintah daerah. Untuk D, pengembangan agribisnis didasarkan atas usaha keluarga sebagai unit ekonomi dasar, ini adalah jawaban yang benar. Jadi untuk nomor 53 jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 54.
berdasarkan penetapan skala prioritas kebutuhan tentang kemampuan yang diinginkan, informasi dan teknologi yang dibutuhkan untuk keluarga, kelompok, dan desa, maka kemudian disusun A. Rencana Kegiatan Penyuluhan Desa atau RKPD, B. Rencana Usaha Kelompok atau RUK, C. Rencana Kegiatan Kelompok atau RKK, atau D. Rencana Kegiatan Desa atau RKD. Oke, kita bahas ya teman-teman. Untuk pilihan jawaban B, C, D ini salah karena RUK, RKK, RKD merupakan langkah kedua setelah pra dilakukan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke teman-teman, sudah paham ya? Lanjut soal nomor 55. Perubahan perilaku petani mencakup hal-hal berikut kecuali A. Pengetahuan, B. Sikap, C. Keterampilan, atau D. Pengalaman. Oke, kita bahas ya teman-teman. Untuk perubahan perilaku itu mencakup 3 aspek, yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi yang bukan adalah yang D. Pengalaman. Oke, sudah paham ya teman-teman? Lanjut soal nomor 56. Strategi penyuluhan menurut Mardikanto tahun 1993 menggunakan teori difusi, yaitu untuk sasaran awal penyuluhan menggunakan petani A. Perintis, B. Pelopor, C. Penerap awal, atau D. Penolak. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk B, pelopor, ini salah karena pelopor ini lapisan kedua sebagai sasaran penyuluhan. Untuk yang C, penerap awal, ini juga salah karena penerap awal itu adalah atau yang ketiga sebagai sasaran penyuluhan. Untuk yang D, penolak, ini juga salah karena penolak adalah petani lapisan bawah sebagai sasaran penyuluhan. Jadi untuk sasaran pertama penyuluhan itu adalah yang A, perintis. Oke, sudah paham ya teman-teman? Lanjut soal nomor 57. Pengertian evaluasi menurut Hornby dan Barnwell dalam Mardikanto 1993 adalah A. Proses untuk menentukan nilai keberhasilan dalam meraih tujuan yang direncanakan. B. Tindakan pengambilan keputusan untuk menilai objek, keadaan, peristiwa tertentu yang sedang diamati. C. Kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Atau D. Manajemen yang berorientasi pada tindakan dan proses. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk yang A, proses untuk menentukan nilai keberhasilan dalam meraih tujuan yang direncanakan. Ini adalah pengertian evaluasi menurut Randall dalam Anonymous tahun 2001. Untuk yang C, kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Itu adalah pengertian evaluasi menurut Frutke tahun 1973. Untuk yang D, manajemen yang berorientasi pada tindakan dan proses, itu adalah pengertian evaluasi menurut Van den Ban tahun 1993. Nah, untuk yang B, tindakan pengambilan keputusan untuk menilai objek, keadaan, peristiwa tertentu yang sedang diamati, ini adalah jawaban yang tepat. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 57 adalah yang B. Lanjut ya teman-teman, nomor 58. Tipe evaluasi penyuluhan yang bergerak ke arah ilmiah memerlukan A. Kecenderungan data yang bersifat subjektif, B. Biaya relatif murah, C. Mudah dilakukan, atau D. Hasil yang diperoleh dapat lebih dipercaya. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk yang A, kecenderungan data yang bersifat subjektif, ini salah karena seharusnya kecenderungan data itu bersifat objektif, bukan subjektif ya.
Untuk yang B, biaya relatif murah, ini salah. Karena biaya yang benar adalah biaya relatif mahal. Untuk yang C, mudah dilakukan, ini juga salah. Karena seharusnya sulit dilakukan. Untuk yang D, hasil yang diperoleh dapat lebih dipercaya, ini adalah jawaban yang benar. Jadi nomor 58, jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 59. Pengertian evaluasi sumatif adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan A. Setelah program selesai dilaksanakan, B. Terhadap kegiatan yang telah dirumuskan sebelum kegiatan dilaksanakan, C. Pada saat kegiatan sedang berlangsung, atau D. Oleh pihak luar. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk yang B, terhadap kegiatan yang telah dirumuskan sebelum kegiatan dilaksanakan, ini adalah pengertian dari evaluasi formatif. Untuk yang C, pada saat kegiatan sedang berlangsung, ini adalah pengertian dari evaluasi sedang berjalan. Untuk yang D, oleh pihak luar, itu adalah pengertian dari evaluasi ekstern. Nah, untuk yang A, setelah program selesai dilaksanakan, ini adalah pengertian evaluasi sumatif. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 59 adalah yang A. Oke, sudah paham ya teman-teman. Lanjut nomor 60. Evaluasi hasil adalah A. Dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh proses kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proses kegiatan yang seharusnya dilaksanakan seperti yang telah dirumuskan dalam program. B. Dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang direncanakan telah dicapai. C. Evaluasi yang sasaran dan ukurannya menggunakan ukuran-ukuran teknis. Atau D. Dilaksanakan terhadap program yang telah dirumuskan sebelum program tersebut dilaksanakan. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk yang A, dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh proses kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proses kegiatan yang seharusnya dilaksanakan seperti yang telah dirumuskan dalam program. Ini adalah pengertian dari evaluasi proses. Untuk yang C, evaluasi yang sasaran dan ukurannya menggunakan ukuran-ukuran teknis. Itu adalah pengertian dari evaluasi teknis. Untuk yang D, dilaksanakan terhadap program yang telah dirumuskan sebelum program tersebut dilaksanakan. Ini adalah pengertian dari evaluasi formatif. Nah, untuk yang B, dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang direncanakan telah dicapai. Ini adalah pengertian dari evaluasi hasil. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 60 adalah yang B ya teman-teman. Oke, sudah paham? Diingat-ingat. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKP nanti. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.